Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada siang hari ini ya, sebenarnya ini tinggal simulasi saja ya. Simulasi, tadi diskusinya sudah panjang lebar di ruangan, dan insya Allah itu malah lebih kena mungkin bagi kami sebagai sekolah mentor maupun Bapak Ibu sebagai peserta gitu ya, peserta dalam hal ini. Namun kita tetap lewati seperti rokok yang sudah ya, dimana ini walaupun sekedar kami skip nanti ya, skip untuk menyampaikan visi-misi gitu ya, karena ini juga mungkin penting dan perlu untuk Bapak Ibu ketahui. Ini yang pertama adalah visi-misi yang perlu kami sampaikan sebelum nanti ke program sekolah ya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini isi sekolah kami SMP 1 Lembang, berinvestasi budaya sesuai dengan 8 DPR. Tenang Bapak Ibu, nggak lama kami banyak skip aja ya. Berinvestasi budaya sesuai dengan 8 DPR, karena ini penyelarasan visi misi sekolah ke PM gitu ya, karena memang tidak ada seperti itu. Bagaimana mencocok logika atau mengaitkan visi misi sekolah dengan PCPM atau pembelajaran mendalam, entah itu kerangka PM atau PCPM gitu ya, atau 8 DPL ini. Jadi yang penting terkoneksi gitu, sejalan, sealur. Nah, sehingga di sini kami ambil SMP 1 Lembar yang berinvestasi budaya sesuai dengan 8 DPL. Berinvestasi ini adalah beriman, berprestasi, dan berbudaya sesuai dengan 8 DPL itu. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak karimah, gitu kan, berkolaborasi, berkeluargaan, dan seterusnya. 8 itu. Nah, di sini nanti baru misinya. Jadi misi ini adalah bagaimana cara melaksanakan mimpi tersebut, karena visi ini ceritanya mimpi untuk mengatur cita-cita ya. Untuk mewujudkan cita-cita itulah misi. Sehingga di sini narasinya atau kalimatnya dari diawali dengan kata melaksanakan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Melaksanakan dari misalnya pembelajaran berbasis keagamaan, karena yang pertama tentu adalah beriman tadi, kemudian mengaji, kemudian literasi keagamaan, kemudian desa berbagi, Jumat Barokah, dan seterusnya. Kalau kami jelaskan satu-satu panjang nanti Pak ya. Kami skip ya, izin ya. Kami lanjutkan. Nah, ini tujuan ini adalah setelah bercita-cita, kemudian melakukan atau berbuat sesuai dengan cita-cita, yaitu misi kan. Nah, kemudian tujuan ini hasilnya itu adalah dalam bentuk telah atau sedang terlaksananya misi itu. Maka bahasanya di sini adalah terlaksananya pembelajaran yang berbasis keagamaan. Berarti seakan-akan tujuannya sudah mengarah tercapai, gitu kan. Kemudian juga melaksanakan kegiatan SMP 1 Lembar mengaji sesuai dengan misi tadi. Jadi ini melaksanakan semua yang tujuan ini, karena ini merupakan hasil dari cita-cita, kemudian yang kedua tindakan, yang ketiga adalah hasil atau dalam proses mencapai hasil. Nah, ini visi misi Bapak Ibu. Masih ke tujuan, maaf. Ya, salah satunya aja ya, terlaksananya pembelajaran berbasis keagamaan. Jadi sudah terlaksana.
Jadi keinginan kita adalah nuansa keagamaan di SMP 1 Lembar ini tercipta mimpinya. Nah, kemudian melaksanakan, setelah melaksanakan maka terwujudnya atau terlaksananya, itu tujuan. Ya, masih tujuan sampai dengan 15. Yang perlu saya sampaikan, satu visi bisa misinya 2. Variabel kan, variabel misi kan, visi itu kami tadi ada 3, beriman, berprestasi, dan berbudaya, ada 3. Jadi satu variabel berimtak itu bisa saja misinya 2 atau 3 dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misinya juga seperti itu. Satu misi bisa 2 atau 3 tujuan. Tergantung kita indikator mana yang prioritas untuk ingin kita capai di sekolah. Nah, baru masuk ke profil sekolah. Nah, ini kira-kira profil sekolah kami Bapak Ibu. Ruang belajar 20 ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, lab IPA dan seterusnya. Semuanya kami cantumkan di sini di apa namanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan itu ke Bapak dan Ibu, nomor 16 ini perkebunan tanaman langka yang ada di belakang. Walaupun belum sempurna, tapi paling tidak sudah ada. Ini salah satu branding sekolah. Kebetulan sekolah kami juga adiwiyata nasional. Jadi memang tanaman itu minimal harus ada 2.500 macam tanaman kalau sudah adiwiyata nasional minimal. Jadi kami kalau tidak salah kemarin 3.000 lebih memiliki macam tanaman di sekolah ini. Bunga, pohon, kelapa, pinang semua dihitung. 3.000 lebih Bapak Ibu. Nah, ini fasilitas sekolah ya. Kemudian karakteristik sekolah, jumlah guru ini sudah tertera semua, termasuk pembagian-pembagiannya yang sudah sertifikasi dan seterusnya. Kemudian sosial budayanya, Bapak Ibu, toleransi tinggi, beragama, budaya, suku, ras, dan percorak gitu ya. Budaya gotong royong dan tolong menolong, menjunjung tinggi kearifan lokal setiap gubuk atau daerah. Nah, supaya maaf di sini sudah dua. Nah, ini Bapak Ibu yang LK-nya sekarang ya, yang hari pertama ya, terkait dengan kompetensi kepribadian dan entrepreneurship ya Pak Mania sama Ibu Bapak ya. Nah, kira-kira ini seperti inilah ya teorinya, tapi salah teori ini Bapak Ibu sudah dapat lah materinya. Tampak. Balikin aja. Ya. Mulai dari sini ya. Kompetensi kepribadian dan entrepreneurship pertama, kemudian yang kedua kompetensi kepribadian ya, kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual yang tadi kita sampaikan itu, kita diskusikan itu Bapak Ibu ya. Kemudian indikator pencapaiannya menunjukkan kematangan moral dan emosi, menampilkan diri sebagai pribadi yang baik, memiliki etos kerja ya. Ini ada 4 slide Bapak Ibu ya. Kemudian kalau entrepreneurship ya, kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan dan mengelola sekolah itu sendiri ya. Kompetensi kepala sekolah untuk mengembangkan dan mengelola sekolah itu sehingga menjadi sekolah atau semacam organisasi yang efektif dan efisien. Indikatornya mengembangkan visi dan misi sekolah, mengelola sumber daya sekolah secara efektif, mengembangkan kerjasama dengan stakeholder, mengambil keputusan yang tepat dan berani. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga di sana, tepat dan berani, Bapak Ibu ya. Umpama kasus, contoh kasus, kami pernah siswa begitu pulang
di depan pintu gerbang ini langsung dihantam sama orang luar, dipukul gitu ya, siswa kami di sini, di luar, padahal di luar sekolah. Nah, pada saat itu ribut di luar, karena ini pihak luar, bukan sesama temannya. Kalau sesama temannya mungkin bisa kami selesaikan, tidak terlalu kompleks masalahnya. Tapi karena dipukul oleh orang luar, maka kami tidak gegabah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena ini pihak luar, maka ya, hal yang kami lakukan pada saat itu adalah memasukkan siswa dan orang tersebut ke lingkungan sekolah untuk sekedar mencari data mentah dulu. Setelah kami dapatkan informasi dan data mentah, kami sudah menghubungi Babin sama kedua belah pihak, baik siswa yang dari Padak kebetulan saat itu sama yang dari luar itu dari Jakem, orang luar. Kami panggil Babinnya keduanya, orang tuanya juga kedua belah pihak. Nah, karena itu untuk mengantisipasi terjadi masalah yang besar. Kalau hanya kami menyelesaikan secara pribadi di sekolah, khawatirnya nanti di luar terjadi konflik. Maka kami libatkan orang luar untuk menyelesaikan masalah tersebut, Babinnya, orang tuanya, tokoh masyarakatnya. Nah, di situ disepakati bahwa yang dipukul ini memang ada hal yang menyebabkan dia dipukul, yang memukul juga ada hal yang menyebabkan dia memukul. Kan di situ masalahnya. Akhirnya pada saat itu daripada awalnya mau lapor polisi yang pukul nih siswa kita, karena kita juga awalnya keberatan, karena siswa kita tiba-tiba dipukul di luar kan. Nah, kita keberatan juga siswa kita dipukul sama orang luar. Orang tuanya mau lapor, sebentar dulu kita coba cari jalan terbaik dulu. Sebab nanti kalau ibu lapor, bukan saja masalahnya tidak selesai, tetapi malah lebih berat. Siswa kita, anak kita juga terganggu sekolahnya, seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita selesai secara damai. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, tatkala muncul masalah kita lihat masalahnya. Kalau masalah internal bisa kita selesaikan langsung di sekolah. Tapi kalau dengan orang luar, maka kita harus libatkan juga pihak lain untuk mengakomodir masalah tersebut supaya jangan mencuat ke pihak lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman, tidak ada masalah. Nah, ini contoh-contoh cara menyelesaikan masalah yang menurut kami itu lebih tepat, Bapak Ibu. Mungkin nanti teman-teman kepala sekolah bisa mengembangkan hal-hal macam itu sesuai dengan lingkungan dan karakteristik masing-masing. Tidak mesti diikuti contoh-contoh seperti itu, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh praktik baik. Kemudian pentingnya kompetensi kepribadian dan entrepreneurship. Kenapa penting? Yang pertama, untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas sebagai kepala sekolah, mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi yang efektif dan efisien. Nah, ini strateginya, Bapak Ibu. Strateginya untuk mengembangkan kompetensi kedua tadi, mengikuti pelatihan, membaca buku, mengembangkan jaringan. Nah, ini jejaring ya, jejaring yang tadi memang harus diperluas jaring kita, mengambil keputusan yang tepat dan berani. Ya, kira-kira itu ya. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu, ada 4. Kesimpulannya perlu kita baca. Kompetensi kepribadian dan entrepreneurship adalah kemampuan yang sangat penting bagi kepala sekolah. Sangat penting. Kepribadian dan entrepreneurship. Mengembangkan kompetensi ini dapat membantu kepala sekolah menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola organisasi. Dengan demikian, kualitas pendidikan dan pengajaran dapat ditingkatkan jika kompetensi kepribadian dan entrepreneurship memadai untuk kita sebagai selaku kepala sekolah. Demikian pemaparan. Selanjutnya kalau diskusi mungkin sudah di sana tadi, atau mungkin ada mau ditambah? Silakan. Oh gitu. Ini ceritanya pemaparan atau langsung rapat nih? Oh langsung rapat. Oh gitu.
Nah, saya kira pemaparan. Oke, jadi pemaparan ini udah cukup berarti. Oke. Nah, sekarang rapat simulasi. Simulasi rapat ceritanya kita dalam bebas kan? Bebas ya? Bebas. Dan pelaksanaan juga. Ini kurikulum pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita membicarakan tentang pengembangan kokurikuler yang akan dilakukan di sekolah. Mengenai kita akan sebenarnya kan kemarin rencananya itu setelah semester ini kita akan mengganti tema. Kemarin adalah tema 7K kebiasaan Indonesia. Nah, sekarang untuk pelaksanaan yang semester depan itu kira-kira kita akan mengambil tema apa? Kalau memang mau mengambil 7KIH lagi, bagian apa yang kita akan ambil? Kemudian bagaimana alokasi waktunya? Apakah alokasinya akan tetap seperti yang sekarang atau kembali lagi seperti yang kemarin, yang semester awal waktu ada masih pembelajaran P5 itu ada 2 jam, ada 4 JP untuk kokurikulernya. Nah, menurut Bapak dan Ibu kira-kira lebih baik seperti apa? Bercermin dengan 3 bulan yang ini kira-kira akan lebih baik seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan guru wali. Guru wali ini kan sudah ditentukan, tetapi alokasi waktu pelaksanaannya juga belum. Kemarin rencananya di bayangan saya itu kira-kira akan dilakukan di hari Sabtu karena yang lowong adalah hari Sabtu. Hanya saja konsekuensinya adalah 1 jam perpulangan anak mundur lagi sekitar 1 JP 40 menit. Yang kedua pembagian ini kan ada kita 34 guru. 34 guru dengan siswa 17 sampai dengan 18 siswa. Nah, itu tempatnya akan seperti apa? Kita akan sebarkan di mana? Apakah per kelas? Kalau per kelas kan kita cuma 20 rombel nih. Berarti sisa 14 rombel lagi, 14 kelompok lagi guru wali. Kita akan kemana? Apakah kita akan sebar? Tergantung guru walinya atau bagaimana? Itu mau bantuannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu baiknya seperti apa? Itu saja. Ya, menanggapi yang pertama tentang kokurikuler, setelah sudah kita lalui kurang lebih sekian bulan, kalau pribadi saya ini lebih baik kembalikan lagi seperti dulu. Dilihat dari sisi, mohon maaf, kalau yang dulu kan jadinya semua terlibat. Kalau yang ini kemarin 1 bulan terakhir berjalan ini kan lebih banyak ke wali kelas, sehingga guru yang bukan wali kelas itu agak santai gitu. Itu dari sisi untuk yang kokurikulernya. Terus untuk guru wali, saya juga sebetulnya di hari Sabtu. Sehingga apa kita terlambat pulang 40 menit gak apa-apa. Karena kalau kita misalkan mengambil di hari yang lain, kayaknya agak-agak susah gitu. Karena kita sudah setiap harinya udah pulang jam 1. Karena kita juga kokurikulernya kan sudah diambil di pagi hari. Jadi itu menurut pribadi saya, mungkin ada tambahan dari teman yang lain berpikir yang berbeda, silahkan. Ya, langsung saya jawab ya. Mohon izin, Ibu kurikulum tadi sudah menyampaikan formulasi terkait dengan beberapa hal, terutama terkait dengan kokurikuler. Ini kan sebuah hal baru gitu kan, walaupun sudah lama kita lakukan semenjak 2022, semenjak kurikulum Merdeka kita sudah lakukan itu P5
Nah sekarang ini dengan aturan baru Permendikbud nomor 31 Pak Ahmad ya, kalau saya nggak keliru, terkait dengan perubahan sistem baru. Nah, di mana sekarang ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, kurikuler, dan kokurikuler. Nah, kokurikuler ini sekarang secara aturannya boleh dilakukan secara blok setiap hari Sabtu atau hari apa sekali seminggu full kegiatannya untuk kokurikuler. Atau yang kedua dengan sistem terintegrasi dengan mapel yang lain. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan, banyak hal-hal yang sudah kita rasakan dan kesulitan-kesulitan yang kita sudah rasakan berdasarkan refleksi kita seperti itu. Nah, saya ingin tawarkan kepada kita semua, ya, Bapak Ibu kita semua, kita ambil dengan sistem blended, kan seperti itu. Blended ini dalam artian bloknya di situ terintegrasi juga di situ, tetapi tetap berbasis pembelajaran berbasis proyek PBB itu kan, atau PBL kalau istilah kurikulumnya. Tapi kalau istilah kita PBB, pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana yang saya maksud blended, di situ di dalam setiap mapel ada 1 jam, umpama IPS 3 jam. 1 jam itu untuk ini pembelajaran berbasis proyek tadi, gitu kan semestinya. Nah, tetapi praktik implementasi yang kita lakukan, karena kita sudah banyak lakukan 7 kebiasaan Indonesia hebat, umpama dari mulai datang sekolah intak 30 menit kan. Kemudian setelah intak makanan bergizi juga masuk di situ 30 menit. Nah, kemudian setelah makan bergizi nanti ada senam, kan? Ada senam di situ anggaplah 15 menit. Kemudian setelah senam ada Indonesia Raya. Itu sudah termasuk ke proyek itu atau kurikulum itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita anggap sebagian proyek kita sudah kita lakukan, kan gitu. Nah, sehingga hari Sabtu itu tidak mesti full di situ proyek yang kita lakukan dari jam pertama sampai jam terakhir, karena memang banyak kelemahannya di situ. Pengalaman P5 lalu, guru-guru atau siswa sering kewalahan, siswa juga bosan. Sehari dia merangkai bunga, kemudian membuat kompos segala macam, ada kejenuhan karena terlalu lama. Nah, sehingga mungkin sistem blended ini adalah yang tepat untuk anak-anak kita maupun guru. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nanti implementasinya? Nanti oleh kurikulum akan disusun jadwal sedemikian rupa secara rinci, oleh gurunya siapa, oleh kelasnya berapa di hari Sabtu. Jadi dua jam pelajaran itu jam pelajaran normal, 2 jam pelajaran itu dipakai untuk proyek tadi. Nah, kenapa 2 jam? Semestinya kan 10 jam, karena 10 mapel diambil 1 jam kan semestinya 10 mapel. Kenapa 2 jam? Karena yang 8 jam itu sudah dipakai oleh kegiatan-kegiatan tujuan Indonesia hebat itu. Nah, kira-kira hal semacam ini mudah-mudahan bisa solutif untuk ibu bapak guru kita semua maupun anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita sepakati, gimana kira-kira. Ini tawaran dari pola pendapat ibu bapak guru. Kalau kita setuju nanti kurikulum akan mengeksekusi jadwal. Seperti itu. Kira-kira ada yang berpendapat terkait dengan yang saya sampaikan, sistem blended, kokurikuler, sistem blended. Kalau sudah setuju, baru nanti kita ketok palu untuk kita sepakati bersama. Terima kasih. Kembalikan ke kurikulum. Jadi bagaimana? Ya, kalau pribadi saya memang cocok, tapi cuman masalah yang itu aja, yang untuk 2 jam untuk kurikuler itu agar tidak dikhususkan ke wali kelas saja, tapi semua guru terlibat dalam hal itu seperti yang dulu awal.
Awal kan memang semua terlibat, tapi setelah itu beberapa bulan kemudian diganti hanya wali kelas saja biar kembali lagi kan ke awal melihat ini aja. Jadi dilibatkan lagi sebenarnya kemarin ya memang kemarin penanggung jawabnya per kelas itu adalah wali kelas. Berarti semester depan dikembalikan lagi ada guru pendampingnya sebagai ini, dan penekanan lagi untuk karena ini tema baru tetap kita mengambil 7 KIH itu karena kalau sudah mengambil 7 KIH program pembiasaan itu tidak boleh dihilangkan, akan tetap. Kalaupun kita ambil tema baru itu program 7 KIH itu tetap akan berjalan. Yang tadi itu pembiasaan yang biasa kita lakukan akan tetap berjalan. Kemudian barulah dilakukan kurikulernya dilakukan di hari Sabtu dan sebagainya. Nah, penekanannya lagi adalah di pembelajaran kurikuler itu harus ada tahap berpikir dan sebagainya. Ada tahap-tahap pembelajaran PM yang kita harus ikuti lagi. Ada tahap berpikir kreatifnya dan sebagainya. Sepertinya jika dialokasikan hanya 2 JP saja seperti yang kemarin itu kurang maksimal. Jadi mungkin makanya saya tawarkan bagaimana kalau kembali lagi seperti yang semester lalu 4 JP dengan bergiliran caranya dengan sistem yang bersama dengan semester kemarin, bergiliran antara guru pendamping dengan guru wali kelas yang masih semester yang kemarin itu, tetapi tahapan-tahapan berpikir kreatifnya itu tetap, tahapan pembelajarannya tetap diikuti. Jadi ada FPP ya harus diikuti lagi modul pembelajaran kurikulernya dari tahapan-tahapan tertentu. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan cuma wali kelas yang pegang. Gimana? Bagaimana? Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan terkait dengan penanggung jawab dalam setiap kelas itu kan ada wali kelas dan ditambah lagi guru pendamping. Nah, agar memudahkan kita nanti untuk melakukan bagi nanti kalau guru wali ini sudah berjalan, apakah sebaiknya memang chemistry-nya itu sudah nyambung antara 2 guru dalam satu kelas itu, apakah nanti guru walinya itu langsung saja dibagi dari satu kelas itu ya bisa didampingi langsung sama guru walinya, pendamping sekaligus menjadi guru wali. Jadi seperti itu tambahan. Ya, berarti pendampingnya itu yang digunakan adalah pembagian guru wali. Oh, ya. Bisa. Berarti sekali lagi ditekankan kembali lagi seperti sistem yang kemarin semester kemarin dengan pembagian guru pendamping yang adalah sesuai dengan guru wali biar pendekatannya lebih. Ya, berdasarkan diskusi yang sudah cukup alot, kita bungkus, gitu kan? Kita bungkus kesepakatan terkait dengan implementasi dan teknis pelaksanaan proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan sistem blended. Kemudian teknisnya diatur oleh kurikulum nanti, kemudian didampingi oleh guru wali, dan tentunya pembagian teman supaya lengkap semua. Dengan demikian maka insyaallah dengan bismillah nanti kita laksanakan sistem kurikuler dengan sistem blended yang sudah kita sepakati. Bapak Ibu ya, dengan demikian maka tahun pelajaran ini untuk melaksanakan kurikuler seperti yang disepakati dengan sistem blended. Mungkin rapat kita seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Rapat kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini sudah lama